Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Iqmal Putra Pratama. Saya dari kelas 04 SMJP 010 Prodi Manajemen, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas beberapa soal mengenai materi manajemen keuangan, yang diantaranya yaitu manajemen resiko investasi 1 atau resiko aliran kas dan resiko proyek. Yang kedua, manajemen resiko investasi 2, yaitu tentang analisis sensitivitas. Yang ketiga adalah keputusan investasi, dan yang keempat adalah biaya modal. Nah, sebelum masuk ke materi pertama, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Iman Lubis selaku dosen pengampun manajemen keuangan. Lalu beliau telah memberikan waktunya dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tugas akhir di manajemen keuangan, syarat untuk menuntaskan di semester keempat, yaitu tugas UAS. Sebelum ke pembahasan pertama, kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut ke pembahasan pertama mengenai soal manajemen resiko investasi 1 atau resiko aliran kas dan resiko proyek. Ya, lanjut. Jeda. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke pertemuan 10, yaitu membahas tentang manajemen risiko investasi 1, risiko aliran kas dan risiko proyek. Bukan sama gue, sumpah. Bergerak sendiri. Sumpah bukan sama gue. Nah, di pertemuan 10 ini kita membahas mengenai manajemen risiko investasi 1, risiko aliran kas dan risiko proyek. Nah, kita itu di materi 10 mendapatkan soal yaitu proyek investasi R dan T. Masing-masing proyek memiliki umur ekonomis 2 tahun. Dana yang dibutuhkan untuk proyek investasi tersebut sama besarnya, masing-masing Rp 20.000. Retur yang diharapkan dari masing-masing proyek adalah 25%. Distribusi probabilitas dan aliran kas kedua proyek investasi selama umur ekonomisnya sebagai berikut. Nah, di tahun pertama di usulan INVR, di aliran kas itu adalah 14.000, 14.500, 16.000, 17.500. Kemudian untuk di tahun ke-1, probabilitas adalah 0,20, 0,30, 0,40, dan 0,10. Kemudian usulan INVR di tahun kedua adalah di aliran kas itu adalah 14.500, 15.000, 17.000, dan 18.000. Kemudian untuk probabilitas di tahun kedua itu adalah 0,15, 0,25, 0,30, dan 0,30. Kemudian usulan di T di tahun ke-1 di aliran kas itu adalah 11.000, 12.500, dan 13.500. Kemudian di probabilitas di usulan T itu di tahun pertama itu ada 0,10, 0,30, 0,20, dan 0,40. Kemudian untuk tahun kedua di usulan INVT di aliran kas untuk tahun kedua itu adalah 16.500, 17.000, 18.500, 20.000. Dan untuk di probabilitas di tahun kedua itu adalah 0,25, 0,25, 0,40, dan 0,10. Nah, dari informasi di atas kita disuruh menghitung aliran kas proyek investasi R dan T selama umur ekonomisnya dalam hitungan pula resiko proyek tersebut. Nah, di sini adalah sigma
V sama dengan sigma FI dikali PI, di mana sigma V itu adalah expected flow atau nilai aliran kas yang diharapkan. Kemudian FI itu adalah aliran kas pada tiap kemungkinan yang terjadi. Kemudian PI itu adalah probabilitas atau kemungkinan dari tiap aliran kas yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung di tahun pertama untuk usulan INVR. Nah, di mana di tahun pertama itu adalah 14.000 itu dari usulan INVR aliran kas di tahun pertama. Kemudian untuk 0,20 itu adalah di probabilitas tahun pertama di INVR. Kemudian diikuti dengan yang bawahnya itu adalah 14.500 dikali 0,30, yaitu di tahun pertama di aliran kas dan di probabilitas. Kemudian untuk untuk selanjutnya 16.000 dikali 0,40, yaitu di aliran kas dan probabilitas di tahun pertama untuk usulan INVR. Kemudian 17.000 dikali 0,10 itu didapatkan dari aliran kas dan probabilitas di tahun pertama dari usulan INVR. Nah, kemudian bila dijumlahkan di sini 14.000 dikali 0,20 adalah 2.000. Kemudian 14.500 dikali 0,30 adalah 4.350 dan 16.000 dikali 0,40 hasilnya 6.400 dan 17.000 dikali 0,10 hasilnya adalah 1.700. Nah, dari hasil tersebut kita mendapatkan hasil sebesar 15.250, yaitu nilai yang diharapkan dari IFA. Nah, kemudian kita lanjut untuk usulan INVT. Nah, di sini ada 11.000 dikali 0,10 itu didapatkan dari usulan INVT dari aliran kas dan probabilitas di usulan INVT. Nah, kemudian 12.000 dikali 0,30 yaitu di usulan INVT di bagian kedua di tahun pertama yang di aliran kas dan probabilitas. Kemudian untuk 12.500 dikali 0,20 itu di usulan INVT di aliran kas dan probabilitas di tahun pertama. Kemudian untuk 13.500 dikali 0,40 itu terdapat di usulan INVT di tahun pertama di aliran kas dan probabilitas. Nah, kemudian bila dijumlahkan dari 11.000 dikali 0,10 itu adalah 1.100. Kemudian 12.000 dikali 0,30 yaitu 3.600. Kemudian 12.500 dikali 0,20 hasilnya 2.500. Dan 13.500 dikali 0,40 itu 5.400. Bila kita jumlahkan dan kita total dari hasil semua ini mendapatkan hasil 12.600. Nilai yang diharapkan oleh FVB. Untuk menghitung penyimpangan deviasi, standar aliran kas yang diharapkan tidak sama besarnya. Untuk menghitung besarnya penyimpanan standar sebagai pengukur resiko masing-masing proyek, dihitung dengan formula sebagai berikut. Nah, teman-teman semua, untuk menghitung penyimpangan standar deviasi itu adalah sigma akar sigma T pangkat N sama dengan 1 dalam kurung FI dikurangi EV pangkat 2 dikali PI, di mana sigma penyimpangan deviasi standar dari aliran kas dalam kurung FI dikurangi EF sama dengan besarnya penyimpangan tiap-tiap aliran kas yang terjadi yang dihitung dari selisih antara nilai aliran kas yang terjadi dengan nilai aliran kas yang diharapkan. Nah, kita masuk ke deviasi standar aliran kas investasi proyek A dalam kurung R. Nah, di mana sigma akar dalam kurung 14.000 dikurangi 15.250
pangkat 2 dikali 0,20 ditambah 14.500 dikurangi 15.250 pangkat 2 dikali 0,30 ditambah 16.000 dikurangi 15.250 pangkat 2 dikali 0,40 ditambah 17.000 dikurangi 15.250 pangkat 2 dikali 0,10. Nah, dimana 14.000 ini didapatkan dari soal dan 15.250 ini kita dapatkan dari hasil yang diharapkan EVA yaitu 15.250. Nah, bila kita totalkan dari jumlah di atas itu terdapat akar 312.500 ditambah 168.750 ditambah 225.000 ditambah 306.250. Kemudian bila kita total semuanya dari hasil ini mendapatkan hasil akar 1.012.500. Nah, kemudian bila kita bulatkan itu mendapatkan hasil 1.006.023. Kemudian deviasi standar aliran kas investasi proyek B dalam kurung T. 11.000 itu kita dapatkan dari soal. Kemudian 12.600 itu kita dapatkan dari hasil nilai yang diharapkan FEB di usulan INVT. Yang ini, teman-teman, kita mendapatkan hasil 12.600 dari penjumlahan ini. Nah, kemudian dipangkatkan 2 dikali 0,10 ditambah 12.000 dikurangi 12.600 pangkat 2 dikali 0,30 dikali 12.500 dikurangi 12.600 pangkat 2 dikali 0,20 dikali 13.500 dikurangi 12.600 dikali 0,40. Kemudian bila kita totalkan dari jumlah di atas itu adalah 200 akar 256.000 ditambah 108.000 ditambah 2.000 ditambah 324.000. Nah, bila kita jumlahkan dari hasil ini keempatnya itu mendapatkan hasil akar 690.000. Bila kita dibulatkan itu 830,60. Setelah dilakukan perhitungan dengan standar penyimpangan, ternyata penyimpangan proyek A sebesar 1,006 dan penyimpangan proyek B sebesar 831. Ini berarti penyimpangan proyek A lebih besar dibandingkan penyimpangan proyek B. Itu untuk tahun pertama. Kita lanjut untuk tahun kedua, teman-teman, semuanya. Karena di sini kita ada tahun pertama dan tahun kedua. Nah, untuk di tahun kedua, menghitung resiko penyimpangan deviasi sebagai berikut. Rumusnya adalah FEB stigma FI dikali PI dengan langkah sebagai berikut. Untuk usulan INVR 14.500 dikali 0,15 itu ini dari soal yang tadi, teman-teman, semuanya ya. Yang kedua itu 15.000 dikali 0,25, 17.000 dikali 0,30, 18.000 dikali 0,30. Nah, bila kita ditotalkan dari 14.500 dikali 0,15 itu 2.175. Untuk 15.000 dikali 0,25 adalah 3.750. Kemudian 17.000 dikali 0,30 itu adalah 5.100 dan 18.000 dikali 0,30 hasilnya adalah 5.400. Bila kita totalkan dari jumlah ini keempatnya mendapatkan hasil 16.425 untuk nilai yang diharapkan oleh EVA. Kemudian untuk usulan INVT. Nah, di mana di sini ada 16.000 itu dari soal dikali
0,25. Kemudian 17.000 dikali 0,25, 18.500 dikali 0,40, dan 20.000 dikali 0,10. Nah, kita jumlahkan dari 16.500 dikali 0,25 itu adalah 4.125. Dan 17.000 dikali 0,25 adalah 4.250, dan 18.500 dikali 0,40 itu adalah 7.400. Kemudian 20.000 dikali 0,10 adalah 2.000. Nah, bila kita totalkan dari jumlah keempatnya itu adalah 17.775 untuk nilai yang diharapkan oleh FEB di INVT tahun kedua. Nah, untuk menghitung besarnya penyimpangan standar sebagai pengurus resiko masing-masing proyek dihitung dengan formula sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah deviasi standar aliran kas investasi proyek A dalam kurung R. Sigma sama dengan akar 14.500 dikurangi 16.425. 14.000 itu dari sini itu terdapat di soal, dan 16.000 itu dari hasil usulan INVR di tahun kedua untuk nilai yang diharapkan FA. Kemudian dipangkatkan 2 dikali 0,15 ditambah 15.000 dikurangi 16.425 pangkat N dikali 0,25 ditambah 17.000 dikurangi 16.425 akar 2 pangkat 2 dikali 0,30 ditambah 18.000 dikurangi 16.425 pangkat 2 dikali 0,30. Kemudian ini bila ditotalkan itu terdapat hasil akar 550.844 ditambah 507, 656.000 ditambah 99.188 ditambah 744.188. Bila kita totalkan dari jumlah keempatnya itu adalah 1.96.876. Dan bila kita bulatkan itu adalah 1.380.089 perak rupiah. Untuk deviasi standar aliran kas investasi proyek B dalam kurung T, sigma akar 16.500 dikurangi 17.775 pangkat 2 dikali 0,25 ditambah 17.000 dikurangi 17.775 pangkat 2 dikali 0,25 ditambah 18.775 pangkat 2 dikali 0,40 ditambah 20.000 dikurangi 17.775 pangkat 2 dikali 0,10. Bila kita totalkan dari jumlah keseluruhannya adalah akar 406.406 ditambah 150.150 rupiah ditambah 210.250 ditambah 495.063 rupiah. Kemudian bila kita jumlahkan dari hasil keseluruhannya adalah 1.261.875.000. Bila kita bulatkan adalah 1.123.033 perak. Setelah dilakukan perhitungan dengan standar penyimpangan, ternyata penyimpangan proyek A sebesar 1,381 dan penyimpangan proyek B sebesar 1,123. Nah, ini berarti penyimpangan proyek A lebih besar dibandingkan penyimpangan proyek B. Nah, itu untuk penghitungan untuk teman-teman untuk menghitung manajemen risiko investasi 1, risiko aliran kas dan risiko proyek. Nah, sekian untuk materi dari pertemuan 10. Kita selanjutnya akan membahas materi dari 3 lagi ya teman-teman, yaitu tentang manajemen risiko investasi 2, keputusan investasi, dan biaya modal. Nah, baik, terima kasih untuk pertemuan 10 cukup sekian lah. Kita akan lanjut ke materi kedua tentang manajemen risiko investasi, analisis sensitivitas. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu manajemen risiko investasi 2, analisis sensitivitas.
Nah, untuk keadaan awal itu perubahan variabel penjualan 10% dan biaya variabel 20%. Kemudian penjualan 30%, biaya tetap 15% dan biaya variabel 10%. Nah, di sini kita akan membahas investasi awal itu adalah dari soal dari 50.000 dikali 10.000. Kemudian untuk penjualan yaitu 50.000 dikali 10.000 itu akan mendapatkan hasil 500.000. Kemudian 10% dari 500.000 itu adalah 50.000. Nah, bila kita jumlahkan menjadi 550.000 itu ditotalkan dari 10% 500.000. Kemudian untuk yang 600.000 itu adalah 20% dari 500.000. Kemudian untuk variabel Rp 3.500. Nah, 35 juta itu didapatkan dari soal. Kemudian 42.500 itu didapatkan dari 10% 10% dari 35 juta, yaitu nah, kemudian 42 juta itu didapatkan dari 20% dari 35 juta, yaitu 7 juta. Kemudian bila ditotal dari 7 juta ditotal dengan 35 juta akan mendapatkan hasil 42 juta. Kemudian untuk yang 38.500 itu berarti 10% dari 35 juta. Total aja 10% dari 35 juta berarti ya 3.500.000 dijumlahkan dengan 35 juta yaitu 38.500. Nah, kemudian untuk biaya tetap selain penyusutan itu adalah 15% dari 125 juta. Nah, di mana 125 juta itu didapatkan dari soal. Kemudian dijumlahkan 18.750.000 rupiah dijumlahkan dengan 125 juta itu hasilnya adalah 143.750.000 rupiah. Kemudian depresiasi dikalikan investasi awal selama 5 tahun, berarti ini dikali ini hasilnya ini. Kemudian laba sebelum pajak itu dari penjualan, variabel, biaya tetap, dan depresiasi dikurangi. Ini adalah hasilnya. Kemudian untuk pajak 40% itu didapatkan dari kemudian untuk pajak itu didapatkan dari 40% dari investasi awal. Kemudian laba setelah pajak itu dikurangi EBIT atau laba sebelum pajak dikurangi pajak. Ini adalah hasilnya. Kemudian untuk nilai kas masuk adalah laba setelah pajak ditambah depresiasi. Ini hasilnya. Berarti ini ditambah ini tambah ini hasilnya. Kemudian ini tambah ini hasilnya, dan 100.000 ditambah 190.650 ini hasilnya. Kemudian PV modal. Nah, untuk mendapatkan PV modal adalah kemudian untuk PV modal untuk mendapatkan hasil ini yaitu di 244 juta dikali 3.193 ini hasilnya. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang 280.629.200 rupiah itu didapatkan dari min 500.000 ditambah 780.629.200. Nah,
Selanjutnya untuk mendapatkan hasil Rp863.171.140 itu caranya yaitu 269 juta dikali 3.199,3. Ini hasilnya. Kemudian untuk yang 363.171.140 itu didapatkan dari min 500 juta ditambah 863.171.140 rupiah. Kemudian untuk mendapatkan hasil 929.876.545 rupiah didapatkan dari hasil 290.650.000 dikali 3.199,3. Ini adalah hasilnya. Kemudian untuk hasil 429.876.545 didapatkan hasilnya dari min 500 juta ditambah 929.876.545 rupiah. Ini adalah hasilnya. Nah, itu adalah materi untuk manajemen risiko investasi yang kedua, yang tentang analisis sensitivitas dari keadaan awal di pertemuan 11. Nah, apabila teman-teman kurang memahami tentang materi ini, teman-teman boleh tanyakan langsung kepada dosen ataupun kepada saya. Nah, terima kasih. Sekian untuk pembahasan dari materi kedua. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga di pertemuan 12 tentang keputusan investasi ya teman-teman semuanya. Nah, ini untuk di penjualan di tahun pertama sampai tahun ke-6 itu didapatkan dari soal. Nah, soalnya PT Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta dengan nilai residio sebesar 100 juta. Kemudian dari dana tersebut sebesar 50 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan adalah 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah ini. Nah, kita masukkan di penjualan dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Nih, kemudian untuk biaya variabel 40% itu didapatkan dari ini. Dari biaya variabel 40% didapatkan dari tahun pertama sampai tahun ke-6 yang jumlah ini. Kemudian untuk tetap non penyusutan itu didapatkan dari ini ya teman-teman, dari untuk biaya tetap non penyusutan itu didapatkan dari soal biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta. Nah, untuk mendapatkan hasil tetap penyusutan itu didapatkan dari modal tetap dikurangi nilai residio. Nah, modal tetap itu dari mana teman-teman? Modal tetap itu dari 750 juta dikurangi 50 juta. Hasilnya adalah 700 juta. Nah, 700 juta dikurangi 100 juta dibagi 6 tahun. Nah, kemudian untuk total biaya itu didapatkan dari variabel 40% ditambah biaya tetap non penyusutan ditambah biaya tetap penyusutan. Ini adalah hasilnya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai tahun ke-6. Untuk laba sebelum pajak, laba sebelum pajak itu didapatkan dari penjualan didapatkan dari penjualan dikurangi total ya, didapatkan dari total biaya. Nah, berarti penjualan yang ini dikurangi ini. Ini berlaku untuk dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Kemudian pajak 40%. Nah,
Pajak 40% itu didapatkan dari laba sebelum pajak dikali 40%. Berarti laba sebelum pajak itu dikali 40%. Dari tahun pertama sampai tahun ke-6 juga sama. Nah, kemudian untuk mencari laba bersih itu, laba bersih itu didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi pajak 40%. Ini kurangi ini hasilnya. Di tahun pertama sampai tahun ke-6 ini masih berlaku. Untuk penyusutan. Nah, penyusutan itu didapatkan dari modal tetap dikurangi nilai residio. Ini sama. Nah, kemudian untuk modal kerja itu dapat dari soal, nilai risiko itu dapat dari soal. Nah, untuk kas bersih itu 1 sampai 5 tahun didapatkan dari laba bersih, laba bersih ditambah penyusutan, ditambah modal kerja, ditambah nilai residio. Ini berlaku untuk tahun pertama sampai tahun ke-6. Kemudian untuk di tahun ke-6 itu yaitu tambahan dari modal dan juga nilai residio. Kemudian kita lanjut ke ARR. Nah, teman-teman semuanya, ARR itu berarti rata-rata laba setelah pajak atau EAT dikali 100%. Nah, kemudian dibagi rata-rata investasi. Nah, ini didapatkan dari laba bersih, teman-teman. Ini didapatkan dari laba bersih dibagi 6. 6 itu didapatkan dari mana? Dari 6 itu didapatkan dari soal dengan umur ekonomis 6 tahun. Kemudian dari hasil ini dijumlahkan dibagi 6. Hasilnya adalah ini 750 juta ditambah 100 juta. Nah, 750 juta itu teman-teman didapatkan dari soal. Kemudian 100 juta teman-teman didapatkan dari penyusutan dibagi 2. Nah, kemudian 700 ini dijumlahkan dibagi 2, ini hasilnya. Kemudian bila dibagi ini 73.200.000 itu dibagi 425 juta, hasilnya adalah 0,172235294 dikali 100%, hasilnya adalah 17,22%. Nah, tingkat keuntungan yang diharapkan 10%, maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena ARR lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan. Nah, itu untuk ARR. Kemudian untuk yang payback periode investasi. Nah, investasi kas bersih tahun pertama 750 juta itu didapatkan dari mana, teman-teman? Nah, 750 juta itu didapatkan dari soal. Kemudian untuk 179.200 itu teman-teman didapatkan dari kas bersih di tahun pertama. Nah, untuk mendapatkan ini teman-teman tinggal dijumlahkan saja ya. 750 juta ditambah 179.200 dijumlahkan, ini akan mendapatkan hasilnya adalah 570.800.000 rupiah. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan hasil kas bersih di tahun kedua itu teman-teman tinggal dikalikan saja dari total dari tahun pertama itu dijumlahkan dengan kas bersih di tahun kedua. Nah, kas bersih di tahun kedua itu didapatkan dari mana, teman-teman? Dari hasil tabel kas bersih di tahun kedua, yaitu 181 juta rupiah. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk teman-teman mendapatkan kas bersih di tahun ketiga itu teman-teman mendapatkan hasilnya dari total kas bersih di tahun kedua. Kemudian teman-teman tinggal dikalikan saja dengan kas bersih di tahun ketiga. Nah, teman-teman, kas bersih di tahun ketiga itu adalah 154 juta. Ini ya, teman-teman, dari hasil tabel.
Kemudian teman-teman untuk mendapatkan hasil di kas bersih di tahun keempat itu teman-teman tinggal dijumlahkan saja dari hasil total dari kas bersih di tahun ketiga itu teman-teman jumlahkan dengan kas bersih di tahun keempat 175.600.000 rupiah. Nah ini teman-teman, kemudian ini hasilnya dikali 12 bulan ini akan mendapatkan hasil 16,11. Kemudian teman-teman kita lanjut ke yang NPV tahun pertama. Nah teman-teman, NPV tahun pertama itu yang kas bersih itu didapatkan dari jumlah tabel yang ini ya teman-teman semuanya. Kemudian untuk kita lanjut ke bagian D yaitu NPV. Nah teman-teman, kas bersih itu didapatkan dari hasil tabel. Kemudian untuk mencari DR itu teman-teman cukup menambahkan rumus yaitu 1 dibagi 1 ditambah 0,18 dikali N. Nah dimana N itu adalah tahun, berarti di sini adalah 6 tahun teman-teman, di sini aja ya. Kemudian untuk mencari RV kas teman-teman tinggal dijumlahkan saja untuk di kas bersihnya itu dikali dengan hasil dari penjumlahan DR ini. Kemudian ini berlaku juga untuk DF dan PV kas. Nah teman-teman, caranya masih sama dengan yang ini ya, dimana ini didapatkan dari 1 ditambah 0,3 dikali N, dimana N itu adalah tahun. Kemudian untuk mencari RV kas 0,30 itu teman-teman caranya masih sama dengan cara yang pertama. Nah kemudian untuk PV kas. Nah PV kas itu teman-teman mendapatkan hasilnya dari ini, dari penjumlahan dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Ini berlaku untuk PV kas dan RV kas. Kemudian untuk investasi. Nah investasi itu teman-teman didapatkan dari soal. Kemudian untuk NPV itu teman-teman didapatkan dari ini, dari PV kas ditambahkan investasi. Ini adalah hasilnya. Nah kemudian NPV sama dengan 87.280.000 itu teman-teman didapatkan dari NPV RV kas. Kemudian NPV lebih kecil dari 0, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk PI, nah 662.279 juta dibagi 750 juta disama dengan itu akan mendapat hasil 0,88, maka PI lebih kecil dari 1, proyeknya tidak layak untuk dilaksanakan ya teman-teman. Kemudian untuk F sama dengan IRR. Nah IRR sama dengan 18%. Nah teman-teman, 87.220.200 teman-teman dapatkan dari hasil NPV. Kemudian teman-teman tinggal dibagi saja dengan PV kas dari RV kas dan PV kas. Nah ini kemudian teman-teman tinggal dikali saja 30% dikurangi 18% ditambah min 60 dikurangi 74%, itu hasilnya adalah 42,74% teman-teman. Kemudian untuk IRR 30% teman-teman tinggal hasilnya itu adalah 259.138.600, itu dapatkan dari hasil NPV di PV kas 0,30%. Kemudian teman-teman tinggal dibagi saja dari hasil dari PV kas, kemudian tinggal dikali saja 20% dikurangi 18%, 30% ditambah 18,05. Nah teman-teman itu akan mendapatkan hasil sebesar 11,92%. Itu cara ketiga teman-teman untuk mencari nilai keputusan investasi. Nah sekian teman-teman semuanya untuk materi ketiga di pertemuan 12 ini. Nah, baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi keempat di pertemuan 16, yaitu tentang menghitung biaya modal, obligasi, struktur modal, keuangan, obligasi. Nah KD itu teman-teman tahu nggak KD itu apa? Nah KD itu adalah biaya modal hutang obligasi.
Nah, rumusnya itu adalah 1 ditambah N dikurangi NB dikali N dibagi NB ditambah N dikali 2. N itu adalah 2. Kemudian I itu adalah bunga hitung jangka panjang obligasi 1 tahun. Nah, 200.000 dikali 20%. 200.000 itu teman-teman didapatkan dari soal, dari obligasi. Nah, kemudian bila kita hitung 200.000 dikali 20% itu adalah 40.000. Nah, kemudian KD. Nah, KD 40.000 itu adalah jumlah dari I ditambah 200.000 dikurangi 185.000 dikali 5 dibagi 185.000 ditambah 200.000 dikali 2. Itu didapatkan dari mana teman-teman? Nah, itu didapatkan dari ini, dari soal. Nah, 40.000 itu didapatkan dari jumlah I, kemudian 200.000 itu didapatkan dari nominal. Nah, ini obligasi, kemudian 185.000 itu teman-teman didapatkan dari obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar. Kemudian teman-teman kita bagi dari hasil ini teman-teman mendapatkan hasil sebesar 192.500. Nah, dari 40.000 ditambah 3.000 dibagi 192.500 itu teman-teman itu mendapatkan hasil sebesar 0,2234, atau bila dipersentasekan teman-teman mendapatkan hasil 22,34% ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah KI. Nah, teman-teman, KI itu adalah biaya modal atas dasar setelah pajak. KD itu adalah biaya modal hutang obligasi. Nah, ini adalah rumus teman-teman. Rumusnya itu adalah 1 dikurangi T, di mana T itu adalah pajak 30%. Ini. Kemudian dari jumlah hasil KD itu 0,2234 itu 1 itu teman-teman dikurangi 0,30. Nah, kenapa hasilnya 0,30? Karena pajak 30% itu bila di iniin jadi 0,30. Nah, 0,2234 di 1 dikurangi 0,30 hasilnya adalah 0,7. Nah, ini hasilnya ini, atau bila dipersentasekan teman-teman hasilnya adalah 15,64%. Nah, kita lanjut ke saham preferen. Nah, KP teman-teman, KP itu adalah biaya saham preferen sama dengan DP. DP itu adalah dividen saham preferen dan PO adalah harga saham preferen saat penjualan. Teman-teman, KP. Nah, KP itu didapatkan dari mana teman-teman? Dari soal, dari ini nih. Nah, kemudian teman-teman 12.500 itu teman-teman didapatkan dari mana? Dari soal juga. Kemudian 250 teman-teman dari mana? Dari soal juga. Kemudian 12.500 dikurangi 250 adalah 12.250. Tinggal dibagi teman-teman, 1.800 dibagi 12.250 hasilnya adalah 0,1469, atau teman-teman bila dipresentasikan adalah hasilnya 14,69%. Kemudian untuk saham biasa, KE adalah atau KE. Nah, KE itu adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor. Nah, DI itu adalah dividen yang diterima untuk periode pertama. Kemudian PO adalah harga saham preferen saat penjualan. Ditambah G itu adalah pertumbuhan. Kemudian teman-teman tinggal masukkan saja 1.200 itu teman-teman didapatkan dari mana? Dari soal. Kemudian untuk 9.000 itu teman-teman didapatkan dari mana juga? Dari soal juga ya teman-teman. Ditambah 4%. 4% itu adalah dari soal, dari per lembar dengan pertumbuhan 4% dividen. Kemudian tinggal dijumlahkan teman-teman, yang ini 1.200 dibagi 9.000 adalah 0,1389 ditambah 4%. Kemudian tinggal dijumlahkan aja,
0,1789 atau bila dipersentasekan itu adalah hasilnya adalah 17,89%. Nah, untuk menghitung rata-rata tertimbang, teman-teman, ini obligasi, saham preferen, dan saham biasa itu teman-teman didapatkan dari soal. Kemudian tinggal dijumlahkan aja, dari jumlah keseluruhan ini adalah 800 juta dikali 100%. 100% itu kemudian teman-teman tinggal dijumlahkan untuk mencari komposisi, itu adalah ini dikali ini hasilnya. Kemudian sama juga teman-teman ya. Kemudian untuk sumber dana itu ada obligasi, saham preferen, saham, masa, kemudian total. Nah, untuk jumlah kemudian teman-teman turun juga. Kemudian komposisi itu teman-teman didapatkan dari komposisi dari menghitung rata-rata tertimbang. Kemudian COC itu cash of capital itu teman-teman didapatkan dari hasil yang ini, hasil dari ini, dari KD, kemudian dari KI, kemudian dari saham preferen dan saham biasa. Dan ini adalah teman-teman rata-ratanya ini. Kemudian rata-rata biar dijumlahkan adalah hasilnya ini. Nah, kemudian teman-teman untuk mendapatkan rata-rata itu teman-teman tinggal dikalikan saja dari komposisi dikali COC, ini hasilnya. Kemudian bila dijumlahkan itu hasilnya ada 16,69%. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah 16,69%. Nah, itu untuk tata cara penghitungan dari metode yang terakhir, yang biaya modal ya teman-teman. Bila teman-teman tidak paham, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada Pak Iman Lubis selaku dosen pembimbing. Begitu teman-teman. Baik teman-teman semuanya, sekian video pembelajaran dari saya tentang manajemen keuangan. Bila teman-teman tidak paham, teman-teman boleh komen di komen, dan jangan lupa teman-teman klik link, subscribe, dan komen ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.